Melanjutkan part yang kemarin, sosok peri kecil tergantung di langit. Gadis ini sebenarnya adalah seorang ahli dozong. Bagaimana mungkin? Sejak kapan wilayah sudut hitam ini memiliki seorang ahli dozong yang begitu muda? Ucap salah satu tetua. Kemudian peri kecil berkata, "Kalian semua punya waktu 10 napas. Cepat tinggalkan daerah ini." Semua menyadari elit dozong bukanlah orang yang dapat diremehkan. Kehadirannya bahkan bisa dihitung dengan jari di dalam benua barat laut saat ini. Tatapan dingin seperti es tiba-tiba melesat ke arah Pan Yan. Saat ini dia merasa terkejut di dalam hatinya. Niat mengandung tatapan acuh tak acuh yang terkandung di dalam mata itu menyebabkan jantung elder pertama dari lembah api setan merasa sedikit kedinginan. Ketua kelompok itu berbicara, "Mari kita mundur dulu. Sekarang bukan saat yang tepat untuk bertarung dengannya. Ini bukan tindakan bijaksana untuk secara acak membentuk dendam dengan seorang elit dozong." Sebelum akhirnya sosok orang-orang itu berlahan menghilang. Tidak berselang lama, setelah beberapa kelompok itu menghilang, sosok manusia baru saja muncul seketika. Semua orang dengan cepat melirik. Seorang pria tua berjubah kuning melangkah di udara sambil tersenyum. Hahaha, tidak disangka bahwa lelang yang dilakukan Sakte Kaisar Hitam aku kali ini telah menarik banyak wajah asing dan familiar. Aku benar-benar mendapatkan banyak wajah kali ini. Sosok itu berlahan segera berhenti ketika mereka masih 100 meter dari gedung. Terlihat sosok Moya berpakaian putih serta seorang pria tua berwajah merah mengenakan jubah alkemis mengikuti di belakang pria itu. Pria itu adalah Kishan, kepala alkemis dari Sakte Kaisar Hitam, yang memiliki konflik dengan Xiaoyan ketika berada di rumah 1000 obat. Ini sebenarnya pemimpin dari Sakte Kaisar Hitam yang bernama Mongkin Tian. Ucap banyak mata menatap sosok tua yang tergantung di langit. Dikabarkan bahwa Mon Tian King ini telah maju ke kelas dozong lebih dari 1 dekade yang lalu dan telah melakukan red. Tidak disangka bahkan dia akan keluar hari ini. Mongkin Tian tertuju kepada sosok yang tergantung di langit. Dia dapat merasakan kekuatan yang begitu menakutkan. Kemudian dia beralih menatap sosok lelaki yang sedang menyempurnakan pil di dalam gedung. Kemudian dia berkata kepada Moyan dan Kishan di belakangnya, "Kalian berdua harus berhati-hati di masa depan. Cobalah yang terbaik untuk tidak membentuk permusuhan dengan Yan Xiu ini. Dia adalah seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat kelas 6 bermutu tinggi. Dan seorang gadis kecil yang memiliki kekuatan fisik yang menakutkan. Tubuh semacam ini sudah sangat kuat. Seorang tidak dapat dengan mudah menyinggung mereka. Apakah kalian mengerti?" Mongkin Tian mengabaikan pikiran di dalam hati kedua orang ini dan berbicara dengan suara yang lemah. Scene berganti. Pilar cahaya semakin pudar. Akhirnya itu berubah menjadi beberapa titik cahaya yang terfragmentasi sebelum berlahan menghilang. Setelah pilar cahaya menghilang, segerombolan seukuran ibu jari muncul di depan semua orang. Cahaya itu tiba-tiba melonjak setelah gugusan cahaya itu muncul. Tubuhnya bergerak dan penampilan itu seolah-olah hendak melarikan diri ke langit. Namun sebelum itu terjadi, di bawah kekuatan hisab yang dahsyat itu, segerombolan cahaya itu mulai bergoyang dan bergoyang. Ia berhenti sejenak sebelum bergegas kembali ke depan banyak tatapan serakah. Akhirnya, itu memasuki ruangan itu dan menghilang. Sementara di dunia luar gempar karena masalah kemarin, Xiaoyan hanya menyeret tubuhnya yang lelah
keluar dari ruang rahasia untuk pertama kalinya. Kemudian dokter peri kecil dan Xian yang berjaga di ruang tamu dengan cepat maju setelah melihat bahwa Soyan akhirnya keluar dari ruang rahasia itu. Mereka tidak bisa menghela napas pelan-pelan ketika mereka melihat bahwa mata yang terakhir dipenuhi dengan jejak darah. Apakah orang ini benar-benar gila? Ketika dia memperhalus pil, ucap dokter peri kecil sambil mengerutkan keningnya. Kamu tetap berada di ruang rahasia selama 2 hari. Kami akan dengan paksa membuka pintu itu jika kamu tidak keluar. Setelah mereka bercerita panjang kali lebar dengan kejadian kemarin, lalu mereka beristirahat, langit malam dengan tenang pergi. Ketika sinar pertama matahari pagi muncul, sinar matahari pagi menerobos masuk melalui jendela dan memasuki ruangan. Akhirnya, bergerak ke seorang pria muda berjubah hitam, duduk bersila di atas tempat tidur. Soyan melompat turun dari tempat tidur dan secara acak membersihkan dirinya. Setelah itu, dia mengambil jubah hitam yang sangat besar dan memakainya. Dia menggunakan topeng yang menutupi seluruh tubuhnya dalam bayang-bayang hitam. Ayo pergi. Lelang hari ini kemungkinan akan sangat menarik. Tidak lama kemudian ketika sekelompok Soyan tiba di lapangan dan melihat massa hitam manusia yang tampaknya tak berujung, mereka segera merasa tidak bisa berkata-kata lagi. Setiap orang ini bahkan lebih gila dari yang lainnya. Di sepanjang jalan beberapa kelompok orang mencoba mengidentifikasi kelompok Soyan ini. Pada akhirnya, kelompok Soyan melewati terowongan yang remang-remang beberapa menit kemudian. Ruang di depan mereka tiba-tiba terbuka dan tanah lelang yang sangat besar muncul di depan mata mereka bertiga. Pada saat ini, tempat pelelangan yang sangat besar dipenuhi oleh banyak orang. Oleh karena itu, sebagian suara berkumpul bersama tampak agak bising. Pada saat ini, cukup banyak orang yang telah duduk di kursi VIP mereka. Oleh karena itu, penampilan sekelompok Soyan menarik cukup banyak tatapan mata. Apalagi penampilan unik dokter peri kecil secara alami tidak akan bisa terlewatkan. Oleh karena itu, ia diakui hanya dengan tatapan yang menyapu banyak mata. Suara yang jelas dari gong tiba-tiba terdengar dari tengah-tengah tenang lelang sementara Soyan yang merenung. Segera berlama-lama di seluruh lelang dan menekan kebisingan yang ada. Soyan berkata, akhirnya dimulai. Tidak berselang lama, seorang sesepuh berjubah emas segera membawa senyum dan perlahan berjalan keluar setelah tangga muncul. Saat dia muncul, aura megah berlahan menyapu keluar dari tubuhnya. Di bawah aura yang menakutkan ini, aura dalam tanah lelang yang sangat besar ini telah menjadi benar-benar terdiam. Di mana orang yang muncul itu adalah pemimpin sekte dari sekte Kaisar Hitam, yaitu Montian King. Kemudian dia berbicara, hahaha, aku adalah Montian King. Aku pikir cukup banyak teman mengenal aku. Hari ini sekte Kaisar Hitamku mengatur lelang. Jadi saya harus berterima kasih kepada semua orang yang telah datang ke lelang hari ini. Setelah itu, matanya langsung bergeser mengambil satu pandangan di sekitar tempat duduk sebelum berhenti di suatu tempat di dalam area VIP. Itu kebetulan kursi dari 3 kelompok Soyan. Tatapannya berfokus kepada Soyan. Soyan merasakan tatapan Montian King. Mata di bawah jubah hitam Soyan diangkat. Mereka saling memandang dan mereka saling memberi senyum ramah dan hangat. Dan kemudian Montian King menjelaskan aturan-aturan yang ada di lelang kali ini dengan serius. Setelah itu, lelang besar menjadi benar-benar diam setelah kata-kata Montian King yang menyembunyikan makna dingin yang padat. Bahkan wajah beberapa orang yang ganas dan kejam berubah sesaat mereka melihat mata tanpa ampun Montian King. Mereka segera memulai diam-diam
menarik beberapa pikiran mereka yang tidak teratur. Setelah kata-kata itu, Montian King akhirnya mundur selangkah demi selangkah. Beberapa jalur muncul dan seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar dengan senyum. Sekelompok pelayan wanita cantik membawa piring perak berjalan di belakangnya. Setelah itu, mereka akan dengan hormat menempatkan piring perak itu di atas meja lelang yang disiapkan. Melihat ke bawah dari atas, semua orang bisa melihat bahwa ada beberapa piring perak yang terpancar dengan cahaya redup.